Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, peringatan Tuhan buat kita, saudara. Nanti sebentar kita akan baca mengenai peristiwa yang dialami atau dijalani oleh bangsa Israel, dan firman Tuhan katakan itu jadi pelajaran, jadi peringatan buat kita. Nah, kita lihat ayatnya sebentar, 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Maksudnya dari orang Israel itu, sejak mereka keluar dari Mesir, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini dia, ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita ada di zaman akhir, dan firman Tuhan katakan apa yang terjadi dengan orang Israel di masa lalu itu jadi pelajaran, jadi peringatan Tuhan buat kita. Mereka dilepaskan dengan cara mujizat. Selesai itu belum terjadi mujizat, mereka ada dalam tuntunan Tuhan, tapi mereka mengeluh. Mereka dikatakan di sini mereka bersungut-sungut, mengeluh, ngomel, bersungut-sungut, dan itu sebabnya ada banyak mereka yang binasa, tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ada banyak kali janji Tuhan kita tidak alami karena kita pilih bersungut-sungut dibandingkan dengan bersyukur. Berkali-kali saya katakan begini, kalau kita sedang hadapi satu persoalan, entah itu penyakit, entah itu kekurangan, entah itu kerugian, atau kegagalan, ada dua hal yang biasanya orang lakukan: mengeluh atau salahkan orang lain. Sementara firman Tuhan bilang supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Seringkali kita pilih yang mengeluh dan salahkan orang lain daripada kita lakukan yang Tuhan bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Berkali-kali saya bilang begini, kita mengucap syukur belum sembuh, kita mengucap syukur masih rugi, kita mengucap syukur belum terjadi keberhasilan. Kemudian kita kadang-kadang mengambil sikap, kita mengeluh sakit belum sembuh, kita mengeluh kerugian belum pulih, kita mengeluh keberhasilan belum terjadi, kegagalan masih terus berlangsung. Yang paling bagus kita mengucap syukur walaupun belum ada sesuatu yang terjadi. Amin. Waktu kita mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita mempercayai dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ini Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi seringkali dalam kehendak Tuhan kita dibawa, dituntun, diarahkan kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Rupanya tujuan Tuhan untuk kita sendiri buktikan, oh rupanya aku ini masih tukang mengeluh, masih tukang ngomel, oh rupanya aku belum berubah, rupanya aku belum bertumbuh. Tuhan tahu siapa kita, tetapi seringkali Tuhan izinkan hal yang sulit terjadi. Kita terpojok, kita terpuruk. Tujuan Tuhan untuk
tunjukkan, kita lihat, buktikan sendiri. Oh, begitu alami kesulitan, saya mengeluh, saya ngomel, saya salahkan orang lain. Oh, rupanya saya masih kayak gitu. Rupanya saya belum tumbuh. Saya kira begitu saya melompat-lompat, haleluya, puji Tuhan, saya kira saya sudah hebat. Tuhan mau kita buktikan sendiri bahwa siapa kita hari ini. Gitu maksudnya. Jadi seizin Tuhan, Tuhan bawa orang Israel, bawa umat Tuhan masa kini pun masuk dalam pengalaman-pengalaman sulit. Tuhan izinkan. Seringkali karena keadaan satu bangsa atau satu daerah, kita alami kesulitan. Tapi bukan kebetulan kita ada di daerah itu, bukan kebetulan kita ada di bangsa itu. Alami kesulitan. Tujuan Tuhan untuk, katanya, pertama, supaya merendahkan hatimu. Kita jadi rendah hati untuk menyadari, oh rupanya saya tidak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Rupanya saya harus mengandalkan Tuhan. Itu menuntun kita rendah hati. Kan enak kalau rendah hati kan? Kita masih ingat toh 1 Petrus, Allah melawan orang yang rendah. Oh, Allah melawan orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau dikasihani Tuhan, banyak hal yang kita tidak duga itu terjadi. Amin. Itu. Nah, Tuhan tuntun kita alami kesulitan. Rupanya tujuan Tuhan bikin kita rendah hati. Karena kita ini terlalu banyak, kita ini termasuk saya, itu gampang sekali tiba-tiba kepalanya jadi besar. Tiba-tiba kepala jadi besar, maksudnya tiba-tiba jadi sombong. Kita ndak ada kita yang kebal untuk tergoda menjadi sombong. Waktu berhasil, waktu alami apapun yang enak-enak, tapi Tuhan tuntun kita supaya kita menjadi rendah hati, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi tadi saya katakan supaya kita sendiri tahu siapa kita. Begitu. Nah, perjalanan orang Israel ini jadi contoh dan kemudian jadi peringatan buat kita di masa sekarang di mana akhir zaman telah tiba. Begitu. Keluaran 14 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat, mereka telah salah jalan di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Wah, kita lihat ayat 1 dan 2. Tadinya perjalanan orang Israel ini dalam pimpinan Musa itu sudah berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sekarang dibilang Palestina katanya. Kalau jalan langsung itu lebih cepat sampai. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan lah bisa nyampe cepat. Tiba-tiba Tuhan perintahkan Musa suruh arah lebih ke selatan lagi sedikit. Dan Tuhan bawa mereka, ada pegunungan terjal di sebelah sini, ada padang gurun di sebelah kanan. Mereka berhenti di pinggir laut, terpojok. Ada banyak kali Tuhan bawa kita dalam keadaan terpojok. Terpojok sudah tidak tahu mau bikin apa. Tiba-tiba karena Firaun lihat, nah mereka sudah terkurung, sudah di pinggir laut, lari ke sebelah sini tidak bisa, ke padang gurun kita bisa kejar dengan kuda. Orang Israel tidak ada yang bawa kuda. Mungkin embe ada yang dia bawa. Nah, ayat 10 ketika Firaun telah dekat, Firaun kejar orang Israel.
orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Wih, ngeri itu. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sampai di sini betul apa tidak? Berseru kepada Tuhan waktu terpojok. Ada ancaman, orang Mesir, tentara Mesir, Firaun kejar mereka. Ini mengerikan. Mereka berseru kepada Tuhan, itu betul, iya kan? Bagus berseru kepada Tuhan. Tapi saudara lihat, sambil berseru kepada Tuhan, mereka bilang apa? Ayat 11. Coba baca sama-sama dengan saya. Dan mereka berkata kepada Musa, apa? Terus, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mulai salahkan Musa. Orang waktu ketakutan, mana dia ketakutan nih? Waktu ketakutan, rupanya orang gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang ngomel, dan gampang salahkan orang lain. Suami salahin istri, istri salahin suami, anak-anak salahin orang tua salahin anak. Kalau tidak ada yang disalahin di dalam keluarga, tidak berani, salahin tetangga. Ujung-ujungnya kepala desa aja yang disalahin, atau bupati aja, atau gubernur aja, atau presiden aja. Orang yang hatinya tidak bagus, itu hampir tidak pernah salahkan diri sendiri. Jadi kita periksa hati baik-baik. Kalau kita tidak pernah salahin diri sendiri, itu jangan-jangan hati kita ini tidak bagus. Selalu lihat yang salah orang lain, yang salah orang lain, yang salah orang lain. Itu orang Israel. Kalau saudara enggak, saudara dan saya enggak. Orang Israel itu. Orang, katanya kita sekarang orang Israel rohani. Nah, apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan bawa kami keluar dari Mesir? Mereka sudah bersuka cita keluar dari Mesir. Tuhan bilang, minta ke orang Mesir. Woi, orang Mesir dengan senang ngasih, ini emasku ini, gelangku ini. Kalau saya waktu itu ada, pasti pakai emas yang besar-besar. Ini sampai sekarang ini cuma 4 gram kurang. Tambah terkikis dengan pegang-pegang kertas gosok. Wih, mereka dapat semua, senang mereka. Begitu Musa bilang, nanti tengah malam siap-siap berangkat. Waktu masih di Mesir. Mereka bersorak-sorak, wih, haleluya, hosana, luar biasa, jalan mereka keluar. Begitu terpojok, keluar aslinya. Salahin, dia berseru ke Tuhan. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Salah mo dasar, memangnya tidak ada kuburan di Mesir. Coba saudara sekali-sekali coba. Sambil berdoa, sambil omelin orang lain. Kira-kira malu enggak? Enggak ada yang berani coba. Orang Israel bukan coba, mereka lakukan. Jadi Tuhan bilang, pelajari, lihat, ingat. Jadi pelajaran buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Supaya enggak bikin seperti orang Israel. Amin. Kita tidak mau ikuti apa yang mereka lakukan. Nah, ayat 12, omelannya masih jalan terus. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka rasa terancam mau mati. Ngomel. Daripada terus berseru minta pertolongan Tuhan, mereka berhenti berseru kepada Tuhan, langsung berseru ngomelin Musa. Bilang lebih baik kami pulang ke Mesir. Padahal beberapa
jam yang lalu mereka begitu bersuka cita untuk keluar dari Mesir. Banyak kali kita gitu. Begitu alami mujizat, 10 tulah terjadi, mereka saksikan sendiri. Ada beberapa tulah di Mesir kena, di tempatnya orang Israel berada di Goshen, mereka tidak kena. Mereka lihat, ini luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang antara haleluya dan halelupa, bedanya cuma dekat waktunya. Memang keterlaluan. Nah, saudara, itu orang Israel, saudara, bukan. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mereka bilang, ngomong apa ini Musa? Itu di depan laut, di sebelah kiri bukit, mungkin ada terjal, tidak mungkin naik. Sebelah kanan padang gurun, mau lari bagaimana? Itu sudah kelihatan abu yang berterbangan karena kuda tentara orang Mesir. Sudah tidak ada harapan, sudah terpojok. Tapi Musa bilang, tidak usah takut, kamu akan lihat orang yang sementara datang itu, tentara Mesir dan Firaun yang sementara datang itu, sebentar lagi kamu tidak akan lihat mereka selama-lamanya. Ayat 14, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betul, diam saja. Maksudnya tidak harus pakai tenaga untuk perangi orang Mesir. Tetapi bukan diam, tidak bikin apa-apa. Begitu Tuhan perintahkan Musa, ulurkan tongkatmu ke laut. Begitu Musa ulurkan tongkat ke laut, laut terbelah. Musa bilang, masuk, lewat. Wih, mereka bilang, ini luar biasa. Balik enggak ini air? Kiri kanan katanya seperti tembok. Mereka jalan. Musa bilang, cepat, 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 cepat. Mereka lihat, wih, luar biasa. Tapi mereka harus bukan diam saja, tetapi suruh jalan untuk menyeberang. Tinggalkan Mesir. Tinggalkan cara hidup duniawi, kedagingan. Jalan terus. Di dalam suratan Korintus dikatakan, mereka itu diumpamakan melewati baptisan. Waktu mereka lewati laut itu. Luar biasa. Sampai di seberang, orang Mesir, tentara Mesir ikut. Separuh jalan, begitu orang Israel sudah naik ke seberang semua, Tuhan bilang ke Musa, ulurkan tanganmu. Ulurkan tongkatmu ke laut. Air laut kembali. Tentara-tentara, kereta-keretanya masuk ke dalam laut semua. Mati. Mereka lihat, luar biasa. Jadi begitu mereka sampai di seberang, Meriam pimpin mereka nyanyi dan menari. Di seberang laut mereka nari-nari. Belum jadi saya pergi lihat di sana. Kalau saya lihat jalan yang dikasih jadwal, saya tunjukkan ke Bapak Chong Fei sama Bapak Bambang sama Melin. Ya kira-kira lewat sedikit di tempat mereka nyebrang itu. Mereka nari-nari. Ku kan menari. Tuhan beserta. Laut dibelah. Nari-nari. Saudara, kita lihat itu perjalanan orang Israel. Tuhan tuntun pada jalan yang terpojok, seakan tidak mungkin tertolong. Banyak kali kita alami itu. Hidup jadi terpojok, pekerjaan terpojok, terpuruk, tidak ada jalan keluar. Kan ada beberapa pengkhotbah kan bilang,
kiri, kanan, depan, belakang tertutup. Masih ada ke atas. Itu katanya, masih ada Tuhan. Jadi Tuhan tuntun pada jalan yang terpojok, jalan yang seakan-akan tidak mungkin tertolong. Kemudian Firaun anggap orang Israel sudah tersesat, salah jalan. Banyak kali kalau Tuhan pimpin langkah saudara dan saya, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan atau kenal Tuhan separuh-separuh, Tuhan hantu lebih banyak daripada Tuhan. Kalau orang yang seperti itu, dia akan bilang kita sudah salah jalan. Walaupun jelas Tuhan tuntun, orang lain akan bilang salah jalan. Tapi dalam tuntunan Tuhan, orang lain bilang salah jalan, tapi di sana ada jalan yang Tuhan tunjukkan, jalan yang benar, bukan salah jalan, bukan tersesat. Nah, orang Israel bersungut, mengeluh, menuduh Musa, menyusahkan mereka. Tadi saya katakan ketika saudara dan saya dalam ketakutan, takut lihat keadaan, sudah terpojok, takut lihat kesehatan saudara merosot, takut lihat usaha merosot, takut lihat kegagalan yang belum ada tanda-tanda untuk bangkit, usaha yang makin merosot, nggak ada tanda-tanda untuk bangkit. Seringkali kita mulai mengeluh, kita ngomel, bersungut-sungut, salahin istri, salahin suami, salahin anak, salahin tetangga, salahin toko sebelah. Pokoknya nggak ada yang nggak salah, semua salah, kecuali cuma kita yang betul. Seringkali begitu. Akhirnya tidak ada jalan keluar. Ganti kita mandang Tuhan, Tuhan, kalaupun saya sudah salah langkah sampai di sini, Engkau masih punya cara untuk tolong saya. Banyak kali kita salah bikin keputusan. Tapi ketika kita datang serahkan hidup Tuhan, sudah salah. Apalagi kita tidak salah dalam tuntunan Tuhan, lambat atau cepat, pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Lambat atau cepat, pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Bukan cepat, tapi tepat. Lebih pilih mana, cepat atau tepat? Tepat. Tapi kebanyakan kita suka cepat. Itu sebabnya banyak kali karena ingin cepat, kita ambil jalan pintas, jalan sendiri. Masuk, sok-sok itu. Masuk selokan. Kok masuk selokan? Karena kita ambil jalan cepat yang jalan pintas. Kalau jalannya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlambat, tidak cepat, tapi tepat. Lanjut. Jadi jangan bersungut-sungut. Nggak akan mendatangkan jawaban. Bersungut-sungut salahin orang nggak akan mendatangkan jawaban. Nggak ada mendatangkan jalan keluar. Jadi paling betul lihat ke Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan belah laut menjadi jalan. Jalan keluar yang nggak masuk akal. Saudara pengen alami jalan keluar yang nggak masuk akal? Luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Ada orang bilang begini, itu perjanjian lama. Tapi tadi 1 Korintus, Paulus bilang, itu jadi pelajaran buat kita. Pelajaran untuk menjalani hidup. Tuhan beri jalan keluar yang di luar akal pikiran manusia. Amin. Itu Tuhan. Ulangan 8 ayat 2. Kita baca ulang ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini.
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Begitu kita sudah tahu keadaan hati kita, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang ngomel, gampang salahin orang, masih terlalu angku, kita sadar, oh Tuhan, saya masih salah. Saya mau berubah. Itu kesempatan berubah. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Padahal Tuhan penuhi dengan janji. Banyak janji buat orang Israel di masa lalu, dan banyak janji buat saudara dan saya di masa kini. Amin. Banyak janji Tuhan, tapi seringkali kita tidak percaya janji Tuhan. Terbukti dari sikap dan tindakan hidup kita tiap-tiap hari. Nah, seringkali Tuhan pojokkan kita dalam keadaan yang seperti tidak dapat tertolong, tetapi tujuan Tuhan bikin kita rendah hati untuk kita tahu siapa kita sebenarnya, keadaan kita yang sebenarnya, dan kita mulai buktikan, oh saya enggak terlalu taat, enggak gampang taat kepada firman, kepada perintah, kepada janji Tuhan. Peringatan bagi kita apa? Jalan Tuhan tidak terselami. Ada orang Israel yang juga kalau Tuhan belah laut, tidak ada. Ada banyak kali Tuhan sediakan jalan yang kita tidak duga terjadi. Sampai kita bilang, Petrus pernah bilang begini waktu dia di penjara. Dia bilang, saya sangka, saya mimpi. Ya kan? Ada banyak kali pertolongan Tuhan sampai kita dalam hati, oh kayak mimpi ya. Mau alami hal-hal yang seperti mimpi? Jangan ngomel, jangan salahin orang. Jalan Tuhan tidak terselami. Jangan bilang begini, saya tidak akan mengeluh. 1, 2, 3. Saya tidak akan mengeluh apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Amin. Saya tidak mau mengeluh. Begitu? Tidak bersungut-sungut. Kemudian, saya tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Ada salah satu cucu, dia jalan, dia kesenggol di kaki meja yang memang meja itu sudah bertahun-tahun ada di situ. Dia kesenggol, tung. Dia bilang, siapa yang taruh meja ini di sini? Sekarang dia sudah berubah. Dia banyak kali kita begitu, kesenggol. Siapa yang taruh meja ini di sini? Kadang-kadang kan kita diajar waktu kecil, begitu kesenggol atau kebentur kepala, kita pukul mejanya. Memang nakal, itu salah ngajarnya itu. Diajar dari kecil salahin orang lain. Harusnya kita bilang, itu sebabnya hati-hati. Si cucu yang satu, tiap kali dia kesenggol, dia jalan cepat-cepat, tung, sakit, bolak-balik dia bilang sakit, kesenggol, jalan tidak hati-hati. Jadi pesan, kalau jalan hati-hati, ini loh, pojokan ini sakit kalau kena di badanmu atau kepalamu. Lama-lama kelihatan dia mulai tahu menghindar. Jadi jangan gampang salahin orang, apalagi salahin benda. Sudah, jangan, peringatan bagi kita, jalan Tuhan tak terselami. Jangan mengeluh, jangan bersunggut, jangan gampang menyalahkan orang, tapi terus andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan beri jalan keluar tepat waktu. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah
Tuhan Yesus Kristus